Tanpa basa-basi, Dede langsung menyiramkan air keras ke wajah Sutomo. Bahkan pembeli yang pada saat itu menjadi saksi juga sempat terkena percikan air keras tersebut. Dan terlihat ada asap menguap dari tubuh Sutomo. Bukan hanya menyiramkan air keras, Dede ini juga memukul Sutomo berulang kali sampai dia mengeluarkan celurit dan diarahkan ke bahu kanan, pinggang kanan, paha kanan dari Sutomo. Seperti yang terlihat di CCTV kali ini. Dan pada jam 04.00 subuh harinya, halo semuanya, kembali lagi di Ke Insider. Di video kali ini kita akan membahas kasus pedagang semangka yang dibacok dan disiram air keras akibat perselingkuhan. Kabarnya korban sempat berusaha menghindar dan menahan sakit akibat cairan air keras. Dan bukan hanya disiram aja, tapi dia juga dihujani bacokan sebanyak 4 kali dengan celurit. Jadi siapa yang korban dan siapa pelakunya? Mari kita bahas di video kali ini. Kita mulai dulu dari pelakunya. Pelakunya ini bernama Dede Jaya, berumur 28 tahun. Dede Jaya diketahui sudah menikah dan dia tinggal bersama istrinya dalam rumah kontrakan sederhana. Keduanya hidup harmonis dan bahagia. Diketahui, Dede ini bekerja sebagai pekerja kasar di Pasar Induk Jakarta Timur. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ia seorang pedagang. Anggap aja Dede ini penjual gorengan gitu ya. Di tengah kesibukan berjualan gorengan keliling, Dede ternyata memiliki seorang pelanggan setia bernama Sutomo. Pria berusia 33 tahun ini bukanlah pembeli biasa. Dia pun berprofesi sebagai pedagang semangka yang membuka lapak di Pasar Induk Kramat Jati. Sutomo sudah menjadi pelanggan setia Dede sejak 2 tahun terakhir. Awalnya dia hanya membeli gorengan untuk cemilan di sela-sela kesibukannya berjualan semangka. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekedar penjual dan pembeli. Dede dan Sutomo sering berbincang dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Sutomo saling menceritakan tentang keluarganya dan Dede selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Keakraban inilah yang membuatnya semakin erat dan mereka saling mendukung dalam suka maupun duka ya. Kedekatan mereka semakin terlihat ketika Sutomo tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada Dede. Sutomo pernah meminjam uang kepada Dede dan Dede dengan senang hati membantunya. Di sisi lain, Dede ini mempunyai seorang istri yang bernama, kita samarkan aja namanya menjadi Fana. Istri Dede bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi juga bekerja di Pasar Kramat Jati, tempat yang sama dengan Dede. Istri Dede berjualan kopi dan memiliki sejumlah pelanggan, salah satunya adalah Sutomo. Hubungan antara Sutomo dan istri Dede sangatlah dekat. Sejak awal mereka sudah akrab karena suami dari Fana berteman baik dengan si Sutomo. Kedekatan mereka terlihat dari interaksi mereka sehari-hari. Mereka saling bercanda, saling membantu, dan sering bercerita. Kedekatan Sutomo dan istri Dede yang awalnya terlihat wajar mulai menimbulkan kecurigaan dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka ini sering terlihat memicu rumor bahwa mereka memiliki hubungan spesial atau selingkuh ya gitu. Banyak warga pasar yang melihat Sutomo dan istri Dede sering bercanda dan tertawa bersama dengan cara yang berlebihan. Mereka juga terlihat saling memperhatikan dan menunjukkan perhatian yang lebih besar dari sekedar teman biasa. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan di luar pernikahan, rumor ini terus berkembang dan menjadi bahan perbincangan di pasar. Ya, namanya pasar gitu ya. Memang tempatnya orang berbincang dan bergibah. Istri Dede mulai merasakan ada yang berbeda. Dia merasa nyaman ketika digoda oleh Sutomo. Dia merasa senang ketika bertemu dengan Sutomo dan merasa diperhatikan. Sejak hari itulah dia semakin sering membuatkan kopi untuk Sutomo dan setiap hari Sutomo ini terus menggoda istri Dede. Kedekatan mereka pun mulai mencapai titik yang berlebihan. Singkat cerita, mereka berdua ini pun mulai menjalin hubungan terlarang. Sutomo dan istri Dede ini sering mencuri waktu hanya untuk berduaan tanpa sepengetahuan Dede dan orang sekitarnya. Awalnya Dede ini memang tidak tahu bahwa istrinya melakukan hubungan terlarang. Namun isu tentang perselingkuhan sang istri mulai berhembus di pasar atau mulai terdengar gitu ya. Berbagai informasi miring tentang kedekatan sang istri dengan Sutomo, seorang pedagang lain, sampai ke telinga Dede. Awalnya Dede tidak begitu mempercayai rumor tersebut. Namun sejak mereka resmi berpacaran pada Oktober 2023, Dede ini mulai merasakan perubahan pada sang istri. Sikapnya yang biasanya hangat dan terbuka kini berubah menjadi lebih tertutup dan misterius. Dan hal yang paling mencolok adalah perilaku terhadap handphone. Sang istri yang dulunya jarang membuka handphone, kini selalu terlihat sibuk dengan HP-nya. Jadi,
Pada suatu malam, Dede ini memberanikan diri untuk bertanya kepada sang istri. Dan ia pun bertanya seperti ini. Akhir-akhir ini aku lihat kamu sering main HP ya? Mana senyum-senyum sendiri lagi? Ada apa sih sebenarnya di HP-mu? Boleh aku lihat nggak? Sang istri pun berusaha mengelak dengan jawaban yang terkesan dibuat-buat. Gak ada apa-apa kok, aku cuma lihat video lucu yang sering lewat di beranda sosial mediaku. Namun, Dede yang sudah terlanjur curiga tidak percaya begitu saja. Dia yakin ada sesuatu yang disembunyikan dari istrinya. Tekadnya untuk mencari kebenaran semakin kuat. Setelah memastikan sang istri tertidur tertidur pulas, Dede secara diam-diam mengambil handphone sang istri. Dan dengan hati-hati, ia mulai menelusuri setiap sudut layar mencari jejak-jejak yang mungkin menguak rahasia yang selama ini disembunyikan oleh istrinya. Di sana, Dede menemukan bukti-bukti yang tidak terbantahkan tentang perselingkuhan sang istri dengan Sutomo. Saat dia membuka satu aplikasi yaitu WhatsApp. Tanpa ragu, Dede pun membuka pesan tersebut. Betapa terkejutnya di saat itu dia membaca isi pesan yang penuh dengan kalimat mesra dan rayuan antara sang istri dengan Sutomo. Pesan demi pesan menjadi bukti nyata perselingkuhan sang istri. Ya, langsung aja dia membangunkan sang istri dengan kasar. Suaranya menggelegar di tengah malam atau berteriak. Weh, maksud kamu apa nih? Bisa-bisanya kamu selingkuh dengan Sutomo. Aku tidak terima kamu melakukan hal ini kepadaku. Istrinya yang masih dalam keadaan linglung karena baru bangun tidur. Aduh mas, kamu nih apa sih? Bisa gak pelan-pelan aja ngomongnya? Gak usah teriak-teriak gitu. Lagian siapa juga yang selingkuh? Tahu dari mana kamu aku selingkuh? Sang istri pun mengatakan seperti itu ya, sembari mengelak. Tanpa basa-basi, Dede langsung menunjukkan isi chat di handphone sang istri. Lah, ini apa? Jelas-jelas kamu selingkuh. Aku sudah baca semua pesanmu dengan Sutomo. Pokoknya, besok aku mau bertemu dengan Sutomo. Kamu harus sikut. Gak ada tapi-tapian. Sang istri tetap berusaha membela diri, sementara Dede terus memojokkannya. Keesokan harinya, Dede menepati janjinya. Dede ini mengirimkan pesan kurang lebih seperti ini. Aku sudah tahu apa yang kamu lakukan dengan istriku. Kamu sudah kelewatan. Sebelum aku sebarkan berita ini dan kamu malu sendiri sama orang-orang, kamu datang besok ke tempatku. Kita bicara di sini. Di sisi lain, Sutomo yang pada saat itu menerima pesan tersebut, dia siap menghadapi konsekuensinya. Dan dia pun membalas pesan tersebut. Oke, besok kita akan ketemu dan saya akan menemuimu. Entah dari mana asalnya, berita perselingkuhan itu tiba-tiba tersebar ke seluruh kampung dan pasar-pasar. Awalnya warga tidak percaya. Sutomo dan istri Dede ini dikenal sebagai warga yang baik. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa dua orang yang kayak religius berhijab dan orang yang baik-baik aja di depan tega melakukan hubungan terlarang. Sesuai janji, Sutomo datang ke kediaman Dede. Rasa muak Dede memuncak saat melihat wajah Sutomo. Wajahnya yang santai tanpa rasa bersalah semakin membuat amarah Dede meningkat. Akhirnya Dede membuka pembicaraan dengan pertanyaan yang menusuk hati. Sejak kapan kalian melakukan hubungan gelap ini? Dan Sutomo pun menjawab, dari Oktober kemarin. Dede yang mendengar jawaban tersebut merasa direndahkan dan marahnya pun semakin membabi buta. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tidak menghargai saya. Kemudian Sutomo pun menjawab, ya karena kami saling mencintai. Karena Dede ini tahu sejauh mana hubungan istrinya dengan Sutomo, Dede menuntut Sutomo untuk bertanggung jawab. Dan dia meminta untuk menikahi istrinya. Bukannya merasa bersalah, Sutomo merasa tertantang. Dia menjawab dengan enteng, baiklah aku akan menikahi istrimu. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang sudah aku lakukan. Kamu jangan khawatir. Aku bisa memberimu uang 5 juta, anggaplah uang itu sebagai uang damai, kata Sutomo. Dede yang masih marah dan sedikit terdiam saat ditawari uang damai. Di satu sisi, dia merasa terhina. Di sisi lain, tawaran itu sedikit meredakan kekesalannya. Pertikaian Dede dan Sutomo akhirnya diselesaikan dengan jalan damai. Akhirnya Sutomo menyerahkan uang damai senilai 5 juta rupiah kepada Dede. Sambil menyerahkan uang, dia berjanji akan menikahi istri Dede. Seolah-olah menunjukkan rasa tanggung jawabnya gitu kan, si Sutomo ini. Dede pun merasa kebingungan menerima uang tersebut. Namun beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2023, ketika Dede menanyakan kelanjutan janji Sutomo untuk menikahi istrinya, Sutomo ini malah menjawab dengan, Kalau saya nggak mau tanggung jawab, emang kamu mau apa? wah, memancing amarah manusia. Rasa dendam Dede pun mulai berkobar di dalam dirinya. Dia merasa dipermainkan dan dihina. Pada bulan Desember 2023, karena hal itu,
Dede pun mencoba membeli air keras melalui salah satu e-commerce dan berniat menyiramkan air keras itu ke Sutomo. Tapi tekadnya belum bulat dan dia pun menunda untuk melakukannya. Minggu 7 Januari 2023, tepatnya jam 23:45. Kemarahan Dede semakin memuncak ketika mendengar Sutomo berbohong kalau mau menikahi istrinya. Dede pun menyiapkan air keras yang sudah dia beli tadi dan satu buah sajam yaitu celurit. Dan pada tanggal 8 Januari 2024, tepatnya jam 00:10 ya, Sutomo yang pada saat itu sedang meladeni pembeli, tiba-tiba didatangi Dede yang menggunakan hoodie abu-abu dengan wajah tertutup. Sutomo sempat dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati, tapi sayangnya nyawanya tidak tertolong. Dede yang pada saat itu langsung melarikan diri ke rumah keluarganya, tepatnya di Pamulang, Tangerang Selatan. Polisi yang pada saat itu mendapatkan laporan dari sejumlah orang pun segera melakukan olah TKP dan mengecek CCTV. Dan dari CCTV itulah polisi mengetahui kalau pelakunya adalah Dede Jaya. Dan pada jam 11.30 siang hari, Dede pun Siapa namamu? Dede. Akibat perbuatannya, Dede dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara motif dari Dede, ya dia merasa kesal dan sakit hati karena istrinya selingkuh dengan Sutomo dan ditambah lagi dengan kebohongan dan sudah melakukan hubungan begituan yang lebih gitu ya maksudnya. Jadi kurang lebih begitulah, kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini.